Ini kita hanya bawa dua. Bisa gerak Kak? Sukunya bisa gerak Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Ini coba tunjukkan lagi giginya. Oke, coba kita kasih semangatnya dulu ya. Mana semangatmu? Yang sebelah sini coba. Ini yang adik-adik ini. Mana semangatmu? Oh, yang ini coba. Mana semangatmu? Yang di sini harusnya lebih keras nih. Mana semangatmu? Yang sini juga jangan kalah ini. Mana semangatmu? Aduh, kalau ini. Oke ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi belajar bersama di keluarga besar SD Negeri Kanisono Kabupaten Tempel, dan suatu kebanggaan untuk kami pribadi bisa membersamai dari keluarga besar SD Negeri Kanisono, dan terima kasih untuk kesempatannya. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai macam-macam jenis hewan reptil. Apa? Hewan reptil. Nah, untuk macam-macamnya ini nanti kita akan belajar bersama, dan nanti akan kita bagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama nanti adalah penjelasan, kemudian yang kedua cara penanganan, dan yang ketiga adalah sesi untuk memegang ular yang ada di sini ataupun hewan-hewan yang ada di sini. Nah, nanti ada yang mau megang ular? Ada yang berani? Ada yang berani di sini? Oke, iya. Ada yang berani megang iguana? Oke. Ada yang berani megang gecko? Iya, oke. Ya, sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Ambil sikap sempurna. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mulai belajar bersama. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Terima kasih. Ya, adik, sebelum kita mulai coba biar lebih semangat lagi, kalau kakak bilang kanan, adik bilang hai sambil sapa temannya dan senyum. Contohnya kanan, hai sambil senyum. Disapa teman kanannya. Teman mana? Kanannya sambil nengok. Coba kanan. Sambil ditemu temannya. Kanan. Sambil senyum dong. Kanan. Kalau kakak bilang kiri, silahkan adik bilang asik sambil tepuk temannya. Asik gitu. Ya, gimana bilang apa tadi? Asik. Oke, kiri. Kiri. Kanan. Kanan kok asik loh. Kanan. Kiri. Coba sekarang adik menjawabnya atau menirukannya pakai nada yang kakak ucapkan. Kanan kanan, hai hai. Kiri kiri, asik. Coba sekarang. Kanan kanan, kanan kanan. Kiri kiri, kiri kiri, kiri kanan. Ayo ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Adik, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak kenal itu maka kenalan dulu, maka ta'aruf dulu ya. Adik, perkenalkan dek nama kakak yang hitam manis mengembangkan ganteng ini. Iya. Namanya adalah Kak Yurdan. Siapa? Ya, biasa dipanggil namanya Kak Y. Siapa? Kak Y. Nah, jadi namanya adalah siapa ini? Kak Y. Ya, alamatnya atau rumahnya ada di
Ganjuran Caturharjo. Tahu Ganjuran? Ya, itu di baratnya Ibarbo. Nah, ya, kemudian ini ada teman kakak yang masih muda, ya, masih muda, orangnya seperti ini, ya, agak-agak unik ya. Nah, ini namanya adalah Kak Setia. Siapa namanya? Loh, orangnya setia loh ya, namanya Setia ya. Nah, namanya Kak Setia atau biasa dipanggil namanya Kak Reptil. Siapa? Kak Reptil. Nah, adik-adik yang hitam pekat juga sama ya, hitam pekat ya. Yang putri di sini hitam juga, sama saya hitam siapa? Ularnya. Ya, oke. Ya, adik, nanti kita akan bahas ular yang ada di sini. Kemudian kalau di sekitar sekolah ada yang pernah melihat ular? Enggak ada? Alhamdulillah. Artinya sekolah kita itu bersih ya. Bersih, tidak lembab itu ya. Oke, adik, kita langsung saja untuk sesi yang pertama. Sebelumnya tolong beri tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Nah, kita akan mengenalkan jenis-jenis ular dulu yang ada di sini ya. Mulai dari yang berbisa tinggi, berbisa menengah, bahkan tidak berbisa. Walaupun sekarang di Indonesia kualifikasinya hanya ada 2, berbisa dan tidak berbisa. Ingat, megang ularnya hanya di sini saja, jangan di luar. Ya, hanya di sini saja. Nanti kita akan kasih tahu caranya. Ya, untuk selanjutnya biar lebih jelasnya kami serahkan sepenuhnya waktunya untuk Kak Reptil, disilakan. Oke. Ya, apa kabar? Apa kabar? Sehat? Udah maem? Sudah? Maem apa? Kalian udah maem, saya maemnya nanti sore ya. Oke, tadi sudah diperkenalkan, nama saya adalah anak laki-laki yang berbudi pekerti dan selalu setia. Panjangnya Setia Budi Saputra. Bisa dipanggil Kak Reptil juga, begitu. Rumah saya sama Kak Yo nggak terlalu jauh. Saya pemilik Ibarbo karena deket, terlalu deket di kenalan. Posisi Ibarbo di selatan rumah. Ya. Oke, langsung saja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan, perhatikan, jangan bicara sendiri dan jangan ada pergerakan. Pesannya ada 3. Diam, jangan panik, dan jangan berisik. Ya. 3 itu terpenuhi berarti adik-adik nanti aman. Kalau adik-adik nggak seperti itu nanti nggak aman. Pada dasarnya kita langsung saja mulai. Ada yang tahu apa itu reptil? Hah? Yang merayap. Terus? Hewan yang hidup. Ya, oke lah. Ada lagi? Ada lagi? Hewan yang berbisa. Oke, ada lagi? Ada? Oke. Reptil, dengarkan. Ini nanti bisa menjadi sebuah pertanyaan yang menjebak ya. Reptil adalah hewan. 1. Reptil adalah hewan yang bersisik, berdarah dingin, berkaki maupun tidak berkaki. Ya, 3 itu. Apa tadi? Bersisik, berdarah dingin, terus berkaki maupun tidak. 3 itu ya, itu reptil. Contoh reptil apa saja?
ular, terus oke, terus bunglon, terus cicak, oke, kadal, lain, biawak, lain, oke, banyak banget. Reptil di Indonesia itu paling banyak di antara negara lain. Ya, jenis reptil di Indonesia itu paling banyak dari negara lain. Kita lanjut. Apa yang harus kita lakukan ataupun mengenal? Tapi ini teruntuk jenis reptilnya adalah ular. Apa yang harus kita lakukan ketika bertemu dengan ular? Lari. Apalagi ada yang mau jawab? Lari. Buya. Buya. Enggak apa-apa. Lain. Itu yang baik yuk. Ada lagi? Menangkap. Lainnya. Ada lagi? Bunuh. Ya, ada lagi? Jobong ya. Dirica-rica apa meneh? Oke. Dari sekian banyaknya jawaban tadi ada benarnya. Saya tidak menyalahkan, ada benarnya. Jadi gini deh. Kalau bertemu dengan ular, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, ingat STOP. Stop. Stop itu sendiri ada arti sendiri. S yang pertama adalah stop itu sendiri. Arti stop adalah berhenti atau diem, ya, berhenti. Kemudian T-nya adalah thinking. T-nya apa tadi T-nya? Thinking itu apa? Thinking artinya berpikir. Kemudian P, observasi. Observasi. Kira-kira observasi itu apa, Adik? Observasi memperhatikan atau mengamati. Kemudian P terakhir adalah preparing. Prepare. Dari kata prepare. Adik. Prepare. Siap-siap. Siap. Oke, boleh. Prepare melakukan apa yang kita lakukan. Contoh ada. S yang pertama adalah stop, berhenti. Ada ular. Ada ular. Stop dulu. Stop. Diam. Kemudian berpikir. Ularnya oke, warnanya hitam putih katakanlah. Kemudian mengamati lagi. Berbisa atau tidak ya? Oh, berbisa. Kemudian apa yang kita lakukan? Tindakan membunuh, menangkap ataupun yang lain tadi. Itu yang artinya stop. Oke ya. Jadi ingat-ingat, stop artinya S yang pertama. S yang pertama apa sih stopnya? S yang pertama berhenti. T-nya apa tadi? berpikir. O-nya observasi. Apa tadi? Mengamati. P. Kemudian P-nya yang terakhir preparing. Prepare. Bahasa Indonesianya apa? Jadi apa preparing? Persiapan ya. Persiapan. Apa yang kita lakukan? Persiapan apa yang berlaku? Itu stop. Sudah darah itu kan kita harus gimana ya? Nah, apakah kalau ularnya sudah darah kita harus membunuhnya? Seperti itu. Jangan sampai kita membunuh ular. Ya, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Ada yang tahu jumlah ular di Indonesia? Banyak. Ayo berapa? 10.000 nanti keluar dari kantong. Loh, nek bener. Kalau ada yang bisa jawab berapa ular banyaknya ular di Indonesia, nanti akan dikasih hadiah sama Kak Rajul ini. Loh. Lah, iya benar, dari satu benar. Lebih tepatnya, jumlah lebih tepatnya 10, 1000 ada lagi, 1000 ada lagi. Nggak ada yang tahu. Wah, Rasid Doma ini nanti nggak bisa masuk, nggak bisa masuk, nggak bisa keluar ini.
Jenisnya ada berapa? Ayo, berapa yuk? Ayo. 3 masih kurang tepat. 2. 10.000 masih kurang tepat. 16. Oke. Biar tahu benar Pak di mana. Tahu semua. Ayo, halo. Iri. Nah, coba diperhatikan. Jenis ularnya ada berapa Kak ya? Jumlah ular di Indonesia pada saat ini aja ya, pada saat ini adalah di angka 380 jenis pada saat ini. Berapa? 380 jenis. Dulu di tahun 2023-24 jumlahnya adalah 360 jenis. Selama 2 tahun perubahan hampir 20 jenis bertambah. Ya, itu di Indonesia saja sekitar segitu. 20%-nya adalah ular berbisa tinggi ataupun berbisa. 80%-nya tidak berapa? Dari 100%? 20% apa? Berbisa tinggi. Yang 80%? Tidak berbisa. Nah, sekarang tahu ya jumlahnya ya, 380 jenis. Kalau di dunia, ayo. di dunia adalah 10 kali lipatnya dari Indonesia. Indonesia itu dapat 40%-nya di dunia, sekitar 3.600 jenis di dunia 3.600 jenis, dari berbisa maupun tidak berbisa. Di area wilayah Kecamatan Tembel, Kecamatan Sleman, Kecamatan Turi, Kecamatan Kabupaten Sleman itu ada sekitar kurang lebih banyak jenis. Ya, lebih tepatnya saya belum menghitung lebih tepatnya. Yang pertama kita mengenal ya, kita masuk perkenalan. Ini adalah yang dibawa Kak Yu adalah sampling atau contoh dari telur ular. Kelihatan nggak? Ya, Kelihatan nggak? telur ular ada yang ukuran kecil maupun yang besar. Kalau yang ular kecil, telur kecil itu adalah ular dari ular cicak namanya. Kalau yang besar dari ular taring kucing atau ular sowo bajing. Ya, itu sampling. Sebenarnya macam-macam sih. Bentuk, ukuran itu beda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang lonjong, ada yang bulat, beda-beda. Di rumah masih ada 4 telur yang belum menetas ya. Saya tunggu menetas kemudian dilepaskan lagi. Kita sampling lagi. Ular yang dipegang atau sampling contoh dari Kak Yu ini adalah ular hijau ekor merah. Ya, ular hijau ekor merah. Udah duduk aja, duduk. Ayo duduk aja, nggak usah lari-lari. Nanti keliling Kak Yu, keliling nanti. Ular hijau ekor merah ini dia berbisa tinggi. Adalah ular viper bertaring lipat. Ditemukan di wilayah Sleman bagian barat dan juga wilayah timur. Barat ada melati, Kalasan, Berbah, Ngemplak. Ya. Itu hijau merah. Ada yang hidup tapi masih di rumah. Saya nggak berani kalau itu diperlihatkan karena bentuknya kepala itu wah mengerikan. Kemudian berbisa juga ini. Ini adalah ular weling. Tidak semua ular weling itu warnanya adalah hitam putih. Ini adalah ular weling dengan kelainan genetik. Ya,
Ini diketemukan di wilayah Jawa Barat, Sukabumi, Cirebon, dan lain sebagainya. Saya beli dengan perjalanan sangat panjang, akhirnya mati ya. Jadi sampling saja. Harus kandidus ya. Efek gigitannya apa sih kalau ular-ularing? Di tahun ini saja ada sekitar kurang lebih 40 kejadian orang tergigit yang namanya ular. Terakhir adalah yang tergigit orang ataupun anak berusia 5 tahun sedang tidur meninggal karena kegigit ular uling. Ya, di wilayah Bogor nama ini sekitar dia 2 minggu inilah gigit itu. Oke. Yang berikutnya, yang sebelah kanannya kayu adalah ular siput. Ya, sebelah kiri adalah ular siput. Itu tidak berbahaya, aman. Ular sawo bajing warna coklat yang sering di rumah itu berbisa menengah. Ya, yang sering makan burung orang tua, yang pelihara kan ular itu. Kan gitu, weh ada ular dalam gitu berbisa. Oh, bahasa maknanya ya anjing. Ya, kalau siput maknanya ya siput. Oke. Ini pinter-pinter ya. Aduh, luar biasa. Oke, yang berikutnya ini sampling juga. Yang sebelah kanan adalah ular Pithias koros atau ular koros, ular jangan. Dia tidak berbisa sama sekali, dia sahabat petani, ular koros. Yang sebelah kiri adalah sampling dari ular sawo kopi. Dia bebian, warnanya hitam bergaris kuning. Kadangkala banyak orang awam bilang itu adalah kobra, padahal bukan. Ya, kobra di rumah sebenarnya ada, adik, tapi saya lupa bawa tadi. Ada yang ukuran setangan saya, yang gede, ada yang sejempol. Ada 4 ekor di rumah. Kanan koros, kiri sawo kopi, anakan. Ya, nanti akan ada lagi satu keluarga sama koros. Kita keluarkan yang hidupnya. Ya, ya, nanti yang hidup. Yang hidup kita lihat bersama-sama nanti. Oke ya, jangan deket-deket, nanti kalau gigit gimana? Ayo, diem saja, jangan mendekat. Oke, duduk yang tenang. Oke ya, kita lanjut saja ke kita lanjut. Oke. Yang sebelah kanan adalah ular kukri atau jenis oligodon. Yang kanan, yang kiri adalah water tiger atau ular air, tapi dengan jenis stripe ya. Ular water tiger itu rata-rata ular air itu berbisa rendah tetapi aman ya. Kalau ular kukri itu dia tidak berbisa tetapi giginya seperti gergaji. Makanannya adalah telur. Telur. Ya, telur burung, telur apa? Ular kukri itu. Ya. Kalau water tiger atau ular air-airan itu makanannya sering-seringnya adalah katak, ikan dan lain sebagainya. Cacing, ada lagi cacing. Namanya adalah pipe snake. Oh, saya enggak tahu ini. Makanannya cacing.
Oke, kita lanjutkan. Yang sering diketemukan di rumah. Yes. Yang sebelah kiri adalah ular dak gromo yang sering diketemukan di rumah. Yang kanan dak gromo juga, tetapi jarang diketemukan. Yang kiri adalah dak gromo untuk wilayah sini. Kalau yang kanan itu adalah dak gromo gunung atau bisa disebut gunung. Kalau yang kiri adalah pincung biasa. Salah satu ular yang sering ditemukan di rumah tinggi dan dia punya racun. Sudah berbisa punya racun. Nah, berarti tingkat bahayanya double. Sama-sama pincung cuman berbeda. Kalau yang pincung gunung adalah Rhabdopis, kalau yang kiri adalah Rhabdopis subniacus bahasa Latinnya. Berbeda bahasa Latin itu mempengaruhi nama si ular, ya. Jangan berpikir bahasa Latinnya, nanti kalian nggak bisa. Tapi ikuti alurnya saja. Tahu alurnya? Bahasa lokal, pincung atau dak gromo saja. Apa bunyi gitu? Oke, kita lanjut ya. Ya nanti. Kita lanjutkan yang berikutnya. Yang sebelah kiri adalah ular cabai kecil dengan seukuran kelingking. Dia berbisa tinggi 10 kali lipat dari kobra. Walaupun kecil tetapi mematikan. Ular cabai kecil. Yang kanan adalah ular tanah atau raja darat. Dia berbisa juga, satu jenis viper juga seperti ular hijau ekor merah. Ya. Untuk cabai kecil ini diketemukan di wilayah pegunungan, ya. Kalau untuk ular tanah itu diketemukan di wilayah Sleman bagian timur dan juga barat, masih sama-sama viper. Sering mematuk ataupun sering menggigit petani ataupun orang yang mencari rumput. Temukan di wilayah kebun gitu ya. Ya, ranjau tanah atau ranjau darat. Dia berbisa tinggi, sama-sama berbisa tinggi, tetapi lebih mematikan yang ular cabai kecil. Hah? Piton. Piton. Lah kok sing mati sak deleke kok. Sik ngono mati sak deleke. Tak kei isih urip. Oke, yang berikutnya. Diam, tenang, tanpa suara. Tadi STOP yang pertama. Perhatikan tadi STO. Tenang, diam, tidak usah banyak bicara, tetap di tempat. Tenang saja, aman. Tenang. Jangan panik, diam saja. Diam saja, jangan ada bergerak ya. Ini adalah ular air, sejenis ular air juga. Namanya adalah adik-adik ini, lari angon. Ini sangat wilayah di kita ya, wilayah Sleman Tempel ini masih sedikit jarang ya untuk lari angon. Tapi untuk wilayah barat masih banyak itu. Lari angon, dia tidak berbisa, tapi dulu pernah dibilang berbisa mematikan ya. Oke, sudah? Oke. Kita tangkap. Kita lihatkan. Tangkap nanti berbisa soalnya.
Tadi ular weleng sudah ya, yang hitam ini adalah ular weleng sesungguhnya atau ular weleng yang tidak ada kelainan genetik sama sekali. Dia warnanya hitam putih, bercorak hitam putih, garisnya hanya sampai di bagian badan saja, ekornya lancip. Kalau welang itu ekornya tumpul dan belangnya sampai di bagian perut atau bagian bawah. Jadi welang sama weling itu beda ya, Mas? Berbeda jauh. Bisa semua. Bisa mematikan semuanya. Itu yang ada di Ya. Itu yang weling. itu yang weling. Ya. Itu yang hitam tadi weling dari Sukabumi, Jawa Barat itu weling. Ini hasil rescuan. Ya. Warna normal hitam putih. Jangan dikeluarin, Mas. Ya kita keluarin biar tahu saja. Oke, yang berikutnya. Peliharaannya bisa. Yuk, tenang diam. Ular yang berikutnya adalah ular tampar atau ular picis, tali picis. Dendrolapis pictus bahasa latinnya. Dia tidak berbisa, sering makan yang namanya katak. Kalau misalkan di rumah di kebun-kebun ada suara kik, biasanya dimakan itu. Ya. Bisa gede nggak itu, Mas? Gedenya segini aja, nggak bisa gede lagi. Besarnya cuma sekelingking, tidak berbisa sama sekali. Nanti kalau megang kita kasih tahu caranya ya. Ya duduk aja, duduk saja, duduk saja. Kalau nggak duduk tidak akan saya keluarkan semuanya nanti. Diam saja, yo. Akan ada waktunya akan memegang, oke? Tidak berbisa ular tali picis itu sering diketemukan di kebun, di rumah ataupun di sawah. Orang awan bilang itu adalah ular yang berbisa karena lidahnya merah padahal tidak sama sekali. Ya, salah satu ular favorit saya sih sebenarnya karena unik. Ya. Untuk tali picis panjangnya maksimum 60-an cm. Ya, memang panjang ular picis. Kemudian ini adalah ular cicak, ular cicak, mambu. Ular cicak atau ular Lycodon cappucinus, dia sering diketemukan di rumah. Ya, ular cicak Lycodon cappucinus tidak berbisa. Dia bisa merambah di dinding, dia bisa nyelempit-nyelempit di buku, di rak ataupun yang lain. Sering salah kalau orang awam, kobra padahal bukan sama sekali. Ya, sama-sama warnanya hitam, kalau pas saat gelap warnanya coklat berbintik putih. Ular cicak, ya, tidak bisa. Kita lanjutkan. Iki pucuk rada gede, iki gonyo tapi rada galak lah. Ben aku cepet ya. Gede 2 meter Mas. Sehingga apa? Pucuk 1,5 meter. Yuk, diam kita enggak. Duduk yang rapi di bawah, Pak. Ya bisa. Nek. Dek, boleh minta tolong? Nanti kalau kakak ke sana tidak usah bergerak, tidak usah teriak-teriak, diam saja. Kalau mau tanya silahkan tanya. Ini yang kita bawa itu masih hasil rescuan semua, jadi kadang agresif. Ya, sedikit agresif ya. Tidak usah Panik, ya, tidak usah panik, oke? Diam saja. Panggilkan dong. Panggilannya Indah gitu. Indah. Apa panggilannya? Indah. Kita keluarkan ya.
Panggil lagi dong. Dek. Saya minta jangan ada yang di tengah-tengah sini, kasihan temannya yang di belakang. Yang di tengah kasihan yang di belakangnya, Dik. Yuk, tadi udah sepakat. Yuk, kasihan temannya yang di belakangnya, yuk. Jangan di tengah-tengah, ya kasihan temannya yang mau lihat juga. Kasihan temannya. Duduk aja, diam. Ini adalah yang sering diketemukan, ya. Ular ini masih hasil reskiwan, dia masih agresif. Yang sering diketemukan ular apa namanya? Ular pucuk, benar. Ular pucuk, dia berbisa rendah, oke, berbisa rendah. Dan dia itu kalau gigit sedikit sakit, ya, sedikit sakit. Tapi kalau ada yang digigit mungkin sakit ya. Kalau saya sedikit sakit karena gigitan tadi. Ya, ular ini tidak terlalu berbahaya, dia berbisanya rendah. Dia berbisa rendah. Kemudian tadi yang hijau ekor merah berbisa tinggi. Untuk makanannya dia adalah burung, emprit, katak, kadal, dan macam-macam. Banyak macam ya. Ular hijau, pucuk. Pucuk ini ada dua jenis, Ahetula prasina dan Mixterizen. Lebih cantik yang Ahetula Mixterizen. Ular hijau di wilayah kita, di wilayah khususnya wabil khusus Sleman, ular hijau itu ada 3 jenis. Yang pertama tadi ular hijau ekor merah, yang kedua ini, yang ketiga kita lihat nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, baik, seperti iklan. Oke. Nah, ini sih cantik. Tak perlu anu, apa jenenge luka alam. Berarti apa nih? Yo elek wong luka alam. Adek, Yuk, panggil cantik. ular hijaunya ada 3 ya, 3 jenis ya tadi ya. Oke, ini adalah ular hijau. Dia masih agresif, baru saya temukan 2 hari yang lalu. Dia masih agresif, jangan bergerak. Kalau ada gerakan, dia tiba-tiba menyerang. Ya. Dan ini tidak saya rekomendasi nanti untuk dipegang ada yang aja. Jangan ya. Ini ada Ada lukanya, ini alam. Dia tentang manusia. bukan karena manusia. Kenapa ular itu sering ke rumah? Karena dia mencari yang namanya makanan. Yang kedua, rumahnya mesti kotor, berantakan. Gitu ya. Banyak yang pelihara kalau ular ini. Ular ini sangat banyak yang memelihara karena ini adalah ular jenis maksipalum atau ular sawo bajing, sawo manuk. Ya. Ini tidak berbisa. Ini yang tidak berbisa sama sekali. Ular pucuk berbisa rendah. Yang ketiga ular hijau merah, dia berbisa tinggi. Jangan bergerak. Jangan diam. Jangan panik. Jangan panik, diam aja. Adik, kalau adik itu ada ular yang seperti itu, jangan bergerak. Jangan juga adik banyak gerakan tambahan atau yang mengagetkan. Dengarkan, ular itu akan menyerang ketika adik mempunyai gerakan yang mengagetkan ularnya. Contohnya, kita ketemu sama ular nih, ya kan? Ularnya di depan gini, kita kaget gini, dia akan nyerang.
Tapi kalau kita diam, dia akan biasa saja. Ya, jadi jangan dikagetkan. Jadi kenapa tadi sering nyerang-nyerang? Karena pasti ada yang bergerak tiba-tiba. Ya. Makanya dia memberontak. Kenapa memberontak? Karena pada dasarnya ular itu hanya bertahan hidup dan mencari makan saja. Dimana ular hanya mencari, bukan mencarimu. So. Oke. Kenal sih ini. Oke, kita kedatangan tamu agung, tamu spesial, tamu jauh ya. Teman kita juga. Ini adalah namanya sangat unik dan kalian pasti sering beli. Ayo apa? Kira-kira yang sering dibeli unik tapi menyegarkan. Es cendol. Namanya adalah Kak Cendol. Unik kan? Kita itu punya nama unik-unik pokoknya. Burung. Letik tiger. Terus bisa ono kuwi. Iki jali, iki sik wae. Sik wae. Soal iki sowo kae sowo. Sing dikira WC tapi mas jinak banget. Halo. Boleh minta tolong lagi? Halo. Jangan bergerak, jangan berbicara, jangan ada gerakan tambahan lah. Lagi. Ular yang berikutnya. Kepalanya kelihatan ya. Dia baru proses shading atau ganti kulit, makanya warnanya tidak cantik. Warnanya hitam. Apakah ini ular kobra? Kok warnanya sedikit hitam? Oh, bukan. Ini adalah ular yang saya maksud tadi. Ini adalah ular sejenis-jenis koros-korosan, atau ini adalah ular Pithias mucosus, ular jali, bandotan macan, terus apa lagi ya? Banyak banget ya namanya. Bandotan macan, jali, kemudian apa lagi ya? Banyak banget ya. Ular kayu. Dia sahabat petani, dia bisa makan tikus. Untuk petani dalam waktu 1 hari bisa makan 10 ekor tikus. Ya, 10 ekor tikus lumayan kan buat sahabat petani. Koros, jalib, kemudian kengkoros itu sering kita lepaskan di tempat yang ada tikusnya. Ya. Hah? Mario. Kalau di Jawa Barat ya. Hah? Kalau ada Instagram boleh dilihat tuh namanya Caca. Caca, Dek Caca itu baru kelas 3 SD apa ya? 4 SD, 4 SD. Oh, 4 SD. Caca, Dek Caca itu 4 SD, anak perempuan. Dia itu punya yang namanya kengkoros. Kalau ke sekolah tidak bawa buku, tetapi bawanya adalah ular kengkoros di dalam tasnya. Ya. Ya. Ularnya lebih besar dari ini. Lebih besar. Sama-sama koros-korosan, tetapi dia kengkoros. Warnanya hitam. Ini masih bisa besar lagi. Yang ini Pak. Enggak sampai. Ini bisa besar lagi nih. Ya setengah saya bisa lah. Anaconda. Waduh, saya harus beli ke Brazil dulu berarti. Di hutan Amazon sana berarti. Udah anak. Malah tertawa. Oke, kita lanjut. Ularnya sedikit ngeyel. Ularnya dangan-dangan. Gimana lagunya Kicau Mania? Kicau mania digas pondanga. Kan? Kalau ini bukan digas pondanga, ulon nendanga-danga.
Mana kae. Kenapa jangan-jangan? Karena ular itu masih posisinya kepala ke atas, ya. Kita berlanjut. Ini ular masih baby atau masih anakan, berkelainan genetik, dan saya beli, ya. Ada yang beli, ada yang tidak. Nanti saya kasih tahu sama-sama. Ini adalah ular sanca, Reticulatus python. Ular sanca bahasa Indonesia. Sawo kembang, sawo batik adalah bahasa Jawa. Python itu adalah dari bahasa Latin, Reticulatus python. Dia ular terpanjang di dunia. Ya, dia berkelainan genetik. Adik, ada kasus di wilayah Kalimantan, Sumatera, Sulawesi juga mungkin beberapa kasus dulu. Lihat telapak tangan adik. Lihat telapak tangannya. Oke, telapak tangannya dilihat sebesar segitu ya. Sebesar itu ya. Ini adalah untuk melihat apakah ular sanca itu bisa makan kita atau tidak. Kenapa? Kalau pas saat kita berada di hutan dengan telapak tangan seukuran ini, kepala ular sanca seukuran telapak tangan, berarti mau nggak mau kita bisa dimakan. Kenapa? Ular sanca atau semua ular itu dia rahangnya bisa dilepas. Dia bisa memangsa 10 kali lipat daripada ukuran kepalanya dia. Ya. Kalau kita jalan Ya. ular sanca, ketemu ular sowo kembang atau batik itu, kalau kepalanya sama dengan telapak tangan kita atau lebih besar, tolong dihindari karena itu bisa memakan kita. Ingat ya, ukurannya apa? Kepala sama dengan telapak. Bisa dipahami? Oke. Kita keluarkan juga ini yang kelainan genetik, jenisnya Tiger Sunfire. Dia berkelainan genetik. Oke ya, jangan terlalu mendekat, jangan terlalu mendekat, ya, jangan terlalu mendekat. Ya, jangan terlalu mendekat, jangan terlalu mendekat. Bisa tapi aman. Oh iya oke. Ini adalah ular sanca, ya. Ular sanca biasa. Ini yang normalan, tadi agak unik ya. Ini itu adalah ular bukan rawatan, tetapi ular ini adalah ular yang dimana dia itu tangkapan, tetapi nggak tahu ya saya, walaupun tangkapan alam tapi jinak dia. Apakah ada orang yang pelihara kemudian lepas? Nggak tahu, tetapi dia itu bisa jinak. Biasanya nggak jinak loh. Biasanya nggak jinak, Biasanya agresif sekali. dia nyerang-nyerang, tetapi ini nggak tahu. Ini yang sering ke rumah juga. Ini sering di rumah. Biasanya nyerang-nyerang tapi ini enggak. Ini kok kebetulan kok dapatnya spesialnya yang enggak agresif. Tidak. Ular seperti ini bukan bisa. Dia tidak berbisa ya, dia melilit. Kalau ular sanca-sancaan, melilitnya adalah leher. Ya. Kalau lilit tangan masih agak aman, tapi kalau udah di leher bahaya. Ya, jadi kalau ada ular di leher, nanti kita kasih tahu cara penanganannya bagaimana. Ya. Ya, dulu. Apa? Oh. Stres. Stres ya. Kenapa ular? Nggak apa-apa, aman. Cuman dia itu pup. Dia nggak akan gigit toh, tenang aja. Karena sudah saya buktikan berhari-hari. Saya tangkap, saya mainin, itu aman.
Cuman pertanyaannya satu, dia tangkapan alam tidak menggigit sama sekali dan sampai sekarang dia belum mau makan. Sudah saya tes nggak mau makan. Sudah 2 minggu, hampir 2 minggu dia belum mau makan. Karena masih stres mungkin ya. Yang namanya ular stres itu dia untuk makan jarang banget. Tapi masih aman ya, bisa digolongkan masih aman. Saudara stres. Gak apa-apa, aman deh, tenang saja. Kita lanjutkan. Tadi yang kecil, kemudian agak gede, sekarang yang sedikit gede. Ini juga ular yang sama. Ini jenisnya masih sama ya? Ya. Tidak. Oke. Iya, ini adalah ular sanca yang berkelainan genetik. Sama dengan yang kecil, ini adalah ular sanca juga. Dia kelainan genetik platinum dan tiger. Platinumnya diambil dari warna kuningnya, tigernya adalah stripnya. Gitu ya. Saiki nganceng. Nah, Dek, ini melilit ya. Ya, ini sukanya lilit, ini juga sama melilit nih. Ya, ular seperti ini melilit-lilit sukanya ya. Nih, lilitannya kencang. Kecil pun juga melilit nih. Aslinya sakit. Biarkan saja kita berubah jadi pahlawan ular. Tembakan ular. Ya. Iya aja lo gendong dia lagu mudun. Oke, kita lanjutkan. Semua ular kita yang punya sudah kita perlihatkan, dari yang berbisa sampai tidak berbisa sama sekali, dari ular yang melilit maupun tidak melilit. Kita berikutnya adalah nih. Oke, Dik, lihat. Ini adalah salah satu reptil tadi, iguana. Iguana ini lokasinya sangat jauh di negara tetangga. Ini adalah jenis iguana dari Kolombia, negara Kolombia. Di Indonesia ada banyak, cuman yang terkenal adalah 2, Kolombia dan juga Excavator. Berbedanya hanya di punya cula dan tidak. Dia bisa jinak dan tidak.
tergantung yang memelihara. Oke ya, dia hewan berkaki dari mana tadi? Kolombia. Ini enggak sih mas? Apa? Berubah warna gitu enggak? Itu berbeda. Bunglon sama iguana sangat berbeda jauh. Kalau bunglon tidak bisa terlalu besar, kalau iguana bisa sampai 2 meter. Bisa panjang. Ya. Nanti dipegang, weh. Untuk makanan iguana itu rata-rata adalah pohon, buah ataupun sayuran. Apa makanannya apa? Buah atau sayur. Kira itu mas Gibran. Mau minta Seperti boneka ya, karena dia diem aja, padahal dia hidup. Ya, nanti boleh dipegang dan aman. Kukunya sudah saya potong kok. Ya. Yang berikutnya. Yang berikutnya ada yang tahu namanya tokek? Oke. Tokek lokal sama tokek ini berbeda jauh. Adek, ini deh. Pegang begonya. Dipegang. Jangan sampai jatuh. Mau pegang ini gak? Yang satu pegang ini. Oke. Yuk, Adik, pegang ini begonya di tangannya, begonya. Gini. Ya, ayo. Enggak. Ayo. Silahkan. Nanti. Nanti. Jangan sampai jatuh ya. Tangan dua. Nah. Oke, gecko atau leopard gecko. Ini adalah salah satu tokek yang dimana menjadi salah satu hewan peliharaan pada saat itu dan juga pada saat ini. Untuk geckonya sendiri, ini adalah bukan asli Indonesia ya, dia dari luar. Ya, dia dari wilayah barat sana. Ya, dia tidak menggigit, aman. Kalau untuk soal harga jangan ditanya, harganya lumayan. Oke ya, dia hewan berkaki juga. Sudah? Oke. Ini kemarin habis luka berat. Kenapa luka berat? Yang boleh cerita adalah Kak Yo yang tahu kenapa luka beratnya. Ya, ini lukanya karena kelalaian anak saya ini. Jadi anak saya itu kan melihara ini ya. Terus kasih makannya kan jangkrik. Dikasihlah makan jangkrik itu 5. Ternyata yang dimakan 3. Dan pagi harinya masih sisa 2. Anak saya sekolahan, pulang sekolah, anak saya nangis lagi. Luka. Geckonya luka karena jangkriknya melukai geckonya sampai berdarah itu. Nah, jadi jangkriknya yang sisa itu sebenarnya harusnya dikeluarkan, tapi sama anak saya tidak dikeluarkan. Nah ini masih ada kan? Iya, digigit sama jangkriknya. Malah makanan yang dimakan. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi duduk aja ya, duduk. Di sini 8 bisa. Jadi kadang-kala kalau kita mau memelihara hewan, kita juga harus tahu lah batas makanannya itu seberapa. Dan kira-kira kalau sudah nggak mau makan, jangan dipaksa makan lagi ya. Kasihan ini loh, contohnya korban, bener-bener korban ini, Diko ini. Ya nanti kalau adik pergi ke SCH atau ke animal shop gitu, Diko seperti ini mahal adik. Ukuran yang kecil saja separuhnya ini, itu harganya bisa 350.000. Bahkan kalau yang ini itu bisa 1,5 sampai 2,5. Ada yang 2 juta, 5 juta. Tergantung panjangnya dan tergantung motif ya. Ayo duduk dulu.
Ya duduk, duduk, duduk. Ya, duduk dulu yuk. Ya duduk dulu, duduk dulu. Ya, oke. Nah, yuk duduk. Ya duduk dulu, duduk dulu. Kamu lagi. Nanti ada waktunya untuk megang ya. Oke. Ya, adik-adik semuanya kanan, kanan, kiri, kiri kiri, kiri kanan. Mana semangatmu? Yang di utara masih semangat gak? Masih? Kiri kiri, kiri kiri, kanan kiri. Asik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, adik, ini kan kita tadi udah tahu nih macam-macam gini ya. Ada ular, dek, ular itu punya bisa dan punya seperti ular itu yang biasa juga ada di sekitar kita. Ayo Namanya gantian, ular Mas apa? Edo. Bromo. Itu kalau orang-orang Jawa bilangnya seperti itu. Ular itu bisa ya. Ada Arti warna aku. merahnya karena Lah yuk oke. kulitnya ada warna Satu kemudian ada warna kali orang hitam. tuh. Ayo. Ular. Kemudian Sing albino. ada ular Esok, yang naik kapal berbisa tak temu. itu tariknya itu ada di depan juga ada yang di belakang. Iya. Jadi tidak semua ular itu Gede-gede kono. tariknya di depan. Ini sing putih sing Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SD Katisono mengucapkan terima kasih atas kedatangan dari tim Raomah Chandra di Muka Safatra Hitaya. Kehadiran dari tim tersebut sangat bermanfaat bagi kami karena memberikan edukasi kepada anak-anak terkait dengan pengenalan aneka macam reptil dan alhamdulillah animo anak-anak sangat antusias terhadap kegiatan saat ini. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa klik kemudian subscribe, like, dan simak terus. Jangan lupa klik kemudian simak dan di like, subscribe untuk Raomah Chandra di Muka baik dari YouTube maupun TikTok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus di